Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hilmi Hilmansyah, Sarjana Teknik Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, dosen pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah perencanaan wilayah dan kota dengan fokus pada perencanaan transportasi yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan, sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen. Sebagai dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah perencanaan transportasi dengan kode mata kuliah 22WP55402. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi perencanaan wilayah dan kota yang ditempuh pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah perencanaan transportasi memiliki 8 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yaitu CPL 1, bekerja sama serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL kedua, menguasai konsep teoritis dan prosedur yang relevan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. CPL 3, menguasai metode perencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang perencanaan wilayah dan kota. CPL 4, mampu menyusun dan mengembangkan rencana wilayah dan kota sesuai karakteristik wilayah. CPL 5, mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 6, mampu memanfaatkan, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil perencanaan. CPL 7, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan transportasi. CPL 8, mampu mengembangkan jejaring kerja dalam mendukung penyelenggaraan perencanaan wilayah dan kota. Mata kuliah perencanaan transportasi memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa agar mampu memahami konsep dasar sistem transportasi, karakteristik pergerakan, pelayanan transportasi, aksesibilitas, mobilitas, serta berbagai model analisis yang digunakan dalam proses perencanaan transportasi sebagai bagian dari pembangunan wilayah dan kota. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah, interaktif, diskusi, presentasi, dan studi kasus. Salah satu sumber belajar yang saya gunakan adalah hasil penelitian, artikel ilmiah, serta berbagai referensi terkini di bidang transportasi yang relevan dengan materi pembelajaran. Melalui metode tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai konsep sistem transportasi, permasalahan transportasi di wilayah perkotaan maupun perdesaan, aksesibilitas dan mobilitas, tingkat pelayanan transportasi, hingga berbagai model analisis transportasi seperti trip generation, trip distribution, mode split, dan trip assignment. Selanjutnya, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan studi kasus yang telah diberikan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, kelompok lain memberikan tanggapan maupun pertanyaan sehingga tercipta proses pembelajaran yang aktif, komunikatif, dan berpusat pada mahasiswa. Penilaian pada mata kuliah perencanaan transportasi dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Penilaian meliputi diskusi, penugasan, presentasi, self-directed learning, small group discussion, kehadiran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Seluruh komponen penilaian tersebut dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara komprehensif sesuai sistem evaluasi yang telah ditetapkan oleh RPS. Adapun pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah perencanaan transportasi dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diberikan penjelasan mengenai kontrak perkuliahan,
rencana pembelajaran semester, sistem penilaian, serta pengantar mata kuliah perencanaan transportasi. Pertemuan kedua dan ketiga membahas komponen sistem transportasi dan sistem transportasi di negara berkembang. Pertemuan keempat membahas transportasi massal. Pertemuan kelima membahas konsep aksesibilitas dan mobilitas. Pertemuan ke-6 dan ke-7 membahas kapasitas serta tingkat pelayanan transportasi. Pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai ke-11 membahas proses perencanaan transportasi jangka panjang. Pertemuan ke-12 membahas analisis model bangkitan perjalanan atau trip generation. Pertemuan ke-13 membahas analisis model sebaran perjalanan atau trip distribution. Pertemuan ke-14 membahas analisis pemilihan moda atau moda split. Pertemuan ke-15 membahas analisis pemilihan rute atau trip assignment. Dan pertemuan ke-16 dilakukan ujian tengah semester. Demikian penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah perencanaan transportasi. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran saya di dalam kelas pada pertemuan yang ke-12 dengan materi analisis model bangkitan perjalanan atau trip generation. Mari kita lihat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan diberikan kemampuan berpikir untuk melanjutkan mata kuliah kita di pertemuan yang ke-12 ini. Sebelumnya saya pengen absen dulu nih. Hadir semua nggak? Hadir semua ya? Hadir. Kemudian hadir semua cukup. Di pertemuan yang ke-12 ini di mata kuliah perencanaan transportasi, saya ingin mengingatkan kembali di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan ke-11, bahwa dalam perencanaan transportasi itu ada berbagai macam teori. Salah satu teori yang kita ambil adalah dari bukunya Pak Oviar Zetamin. Bukunya Pak Oviar Zetamin itu menjelaskan dalam perencanaan transportasi ada 4 tahap model perencanaan. 4 model tahap perencanaan itu dimulai dari trip generation sampai dengan trip distribution. Jadi ketika kita bicara di Kota Sorong ini, meskipun Kota Sorong statusnya di status kota madya, tapi secara kepadatan penduduk kemudian kepadatan transportasi tidak terlalu padat. Oleh karena itu perlu perencanaan yang lebih detail lagi sebelum terjadi traffic jam di Jakarta. Kalau kalian ke Jakarta, kawan-kawan semua ke Jakarta, perjalanan selama dalam jarak tempuh 1 km saja itu bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam, bahkan bisa sampai 2 jam kalau dalam posisi yang padat di jalan-jalan protokol Gatot Subroto. Jalan protokol Gatot Subroto itu jalan arteri utama mulai dari Bekasi, kemudian Kabupaten Bekasi, kemudian yang ke arah selatan ada Kota Bogor, itu menjadi akses utama dari pergerakan masyarakat yang bekerja di kota Jakarta. Artinya sudah sedalam itu Jakarta, masalah kemacetannya sudah sulit itu untuk diurai. Jadi salah satu yang bisa kita solusikan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta adalah kita mulai melakukan permodelan perencanaan transportasi. Permodelan itu kalau kita ingat di 4 tahap model transportasi, mulai dari kita analisis trip generation, kemudian trip distribution, trip attraction, dan pemilihan moda atau moda choice. Jadi masalah utama transportasi adalah perilaku masyarakat. Masyarakat ini sudah terbiasa menggunakan transportasi pribadi, ya. Transportasi pribadi ini yang mengakibatkan distribusi transportasi ini padat.
Distribusi transportasi ini jadi padat, kemudian volume kendaraan yang ada di jalan-jalan kota Jakarta itu akhirnya tidak menampung rasionya. Artinya sudah sangat terlalu padat. Jadi makanya salah satu yang bisa kita lakukan adalah merubah paradigma masyarakat perkotaan atau masyarakat urban untuk merubah perilakunya dari penggunaan transportasi pribadi menuju transportasi umum, transportasi massal. Itu masalahnya. Sebetulnya masalah transportasi hanya dari esensi dari situ. Ya kan? Esensinya adalah perilaku masyarakat. Masyarakat yang terbiasa menggunakan transportasi pribadi, kita ubah menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu di Jakarta sekarang sudah ada namanya MRT, Mass Rapid Transit. Kemudian sudah ada namanya LRT, Long Rapid Transit. Ada namanya apa lagi? Kalau kalian KRL, ya kan? Kereta listrik. Apa lagi? Busway, jalur Transjakarta. Busway itu jalannya. Nama transportasi itu Transjakarta. Busway itu busway, jalan bus. Jadi yang ada di samping-samping jalan itu, jalan arteri itu namanya busway. Kalau transportasi yang dinamakan transportasinya adalah Transjakarta itu. Ada berbagai macam pilihan transportasi masyarakat Jakarta. Akhirnya ketika ini sudah diberikan oleh pemerintah, fasilitas ini mulai terurai. Studi terbaru, Jakarta itu sudah mulai turun angka kemacetannya karena fasilitas-fasilitas ini sudah mulai dipenuhi. LRT, MRT, kemudian Transjakarta, kemudian ada sekarang dibantu dengan transportasi online, ya kan? Ada Grab, ada Gojek, ada apa lagi? Maxim, ada apa lagi? Hah? Ada Bluebird taksinya, ya kan? Artinya sekarang pilihan-pilihan transportasi ini sudah mulai beragam. Jadi ketika perilaku ini sudah diubah oleh pemerintah, mulai dari penggunaan transportasi pribadi kepada transportasi umum, nanti untuk menghitung permodelan bangkitan tarikan perjalanan atau trip generation ini bisa kita sesuaikan. Jumlah orang bekerja dari rumah ke tempat kerjanya, rumahnya di Bekasi, kerja di Jakarta. Kalau menggunakan transportasi pribadi, artinya akan menambah volume jalan yang segitu-gitu aja. Ya kan? Jalan di Jakarta itu segitu-gitu aja. Nggak mungkin ada peningkatan. Mau di lantai 3 atau di simpang susun itu ya nggak akan menjadi solusi. Solusinya adalah menggunakan transportasi umum. Jadi perilaku itu yang harus diubah pada masyarakat kita. Kalau kita bicara rumahnya di Bekasi misal, rumah yang di Bekasi bisa kita arahkan untuk menggunakan Gojek, ya kan, transportasi online menuju stasiun-stasiun terdekat, ya. Atau solusi kalau memang Gojek tidak terlalu menjadi solusi, bisa menggunakan transportasi pribadi dia naik mobil menuju stasiun LRT, parkir mobilnya di situ, ya kan, parkir mobilnya di situ, kemudian dia berangkat kerja menggunakan LRT. Artinya sudah berkontribusi mengurangi kepadatan transportasi yang ada di Jakarta. Transportasi umum, TOD di Jakarta ada TOD Sudirman namanya. TOD Sudirman itu pertemuan antara KRL, pertemuan antara KRL, kemudian LRT, MRT, itu semua satu jalur situ terkumpul. Jadi terpusat di situ, transit oriented development. Jadi area transit yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Ini teman-teman, ketika perilaku ini sudah bisa kita ubah, perilaku masyarakat bisa kita ubah dari penggunaan transportasi pribadi menuju transportasi umum, kita bisa melakukan permodelan.
permodelan bangkitan tarikan perjalanan atau trip generation itu. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam trip generation itu, kita bisa melihat trip distribution. Distribusi perjalanan yang ada di Jakarta misalnya. Distribusi perjalanan, kita bisa lihat mana kawasan-kawasan yang menjadi kawasan perkantoran. Jadi transportasi itu selalu relevan dengan penggunaan lahan yang ada di kota. Misal di Jakarta, kawasan Sudirman ya sudah pasti menjadi kawasan perkantoran atau kawasan mall. Jadi artinya distribusi pergerakan ini bisa kita analisis dari penggunaan lahan yang ada di kota Jakarta. Kawasan-kawasan permukiman artinya menjadi trip generation, menjadi trip bangkitan dari perjalanan itu menuju kepada tempat kerjanya dia. Ada 4 posisi yang kita lihat. Pertama tadi trip distribution, kemudian trip generation. Trip generation itu estimasi volume perjalanan per zona, kemudian ada namanya modal split, distribusi pilihan moda perjalanan, ada namanya traffic assignment atau pembebanan arus ke jaringan jalan. 4 model ini yang harus kita analisis supaya arah pergerakan masyarakat urban atau masyarakat kota ini bisa terarahkan lebih detail lagi. Kita bisa ada namanya permodelan itu sendiri. Dari keempat trip distribution, trip generation, modal split, dan traffic assignment ini, kemudian kita harus memahami perbedaan mendasar antara trip production dan trip attraction. Trip production ini biasanya dari zona-zona permukiman, zona-zona perumahan yang menuju tempat kerjanya. Kalau trip attraction itu zona-zona tarikan. Zona tarikan artinya zona-zona yang dari orang rumah menuju ke tempat kerja. Itu namanya trip attraction. Orang kerja ujungnya adalah di tempat kantornya itu. Akhirnya yang menjadi attraction itu tarikan. Kalau perumahan, yang basis-basis perumahan di kota Bekasi menuju Jakarta, berarti yang menjadi trip productionnya apa? Yang basis perumahan, yaitu di kota Bekasi. Ya kan? Kalau yang trip attractionnya tujuan orang bekerja itu berarti di kota Jakarta. Jadi bangkitan tarikannya ada. Bangkitan itu orang bergerak kemudian menuju tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya attraction yang menjadi daya tariknya adalah tempat bekerja itu, kantor-kantor yang ada di kota Jakarta. Jadi perbedaannya dua itu, antara trip production dan trip attraction. Kemudian ada delineasi traffic analysis zone atau TAZ. TAZ ini kita harus menganalisa lebih mendalam lagi. Jadi kenapa transportasi itu selalu dekat dengan penggunaan lahan? Analisis penggunaan lahan atau tata guna lahannya itu. Jadi misal ini area perumahan. Area perumahan ini menjadi analisis zona yang harus kita lihat. Delineasi lokasi kita ini harus jelas. Delineasi kota yang ada di DKI Jakarta harus lihat bahwa yang tadi trip distribution atau trip productionnya itu ada di kawasan perumahan. Nah, ini menjadi analisis zona kita. Bagaimana menghitung bangkitan, analisis bangkitan. Apa tadi? Trip production ya. Trip production itu yang nanti kita analisis. Berarti delineasi lokasi traffic analysis zone ini ada di kawasan perumahan. Yang nanti kita hitung, ada namanya metode traffic counting. Kita hitung pergerakan masyarakat yang menggunakan jalan itu selama satu periode office hour. Periode office hour itu jam 6, jam 7, jam 8 sampai jam 10. Kenapa itu menjadi bangkitan yang paling banyak gitu
pergerakan yang paling banyak itu di office hour, berangkat. Kemudian kita mendeliniasi kawasan. Mendeliniasi itu kita melihat secara garis besar, kita melihat menggunakan helikopter view, kita lihat kawasan-kawasan yang menjadi produksi transportasi itu ya berarti ada di kawasan permukiman. Trip attraction-nya berarti di kawasan perkotaan ini yang menjadi kawasan perkantoran. Nanti jalur-jalur zonasi-zonasi ini yang kita lihat mana jalan-jalan arteri yang itu menjadi jalan penghubung antar kota dari kota Bekasi menuju kota Jakarta. Kita asumsikan ini kota Bekasi dan kota Jakarta. Jadi jalur-jalur ini nanti ini menjadi delineasi traffic analysis zone atau analisis TAZ. Nanti tim-tim yang melakukan enumerator atau pendataan kita taruh di titik-titik sentral. Misal jalur utamanya adalah ini nih, jalur utamanya ini. Berarti sepanjang jalan ini kita taruh orang-orang untuk melakukan mendata menggunakan kalau yang untuk zikir itu apa namanya? Nah, itu itu nanti ke data angkanya. Ini yang harus menjadi delineasi traffic analysis zone kita. Ada berapa orang yang kita letakkan di sini mencakup kawasan sini, ada yang untuk mencakup kawasan tengah dan pusat gerbang masuk ke kota Jakarta. Kita taruh tuh satu tim biasanya 5 orang. Berarti kita terjunkan 15 orang untuk melakukan pendataan traffic counting itu. Nah, nanti dari dasar data traffic itu bisa kita lakukan analisis selanjutnya. Nah, ini variabel penentu trip production pada zona perumahan. Pertama adalah pendapatan, income dari masyarakat itu sendiri. Kemudian variabel kedua adalah kepemilikan kendaraan. Ada yang punya mobil, ada yang punya motor, atau ada yang bekerja menggunakan sepeda. Ada juga kan sekarang udah mulai ramai. Sekarang udah mulai ramai menggunakan sepatu roda, ya kan? Itu menjadi tren baru itu, menjadi tren baru untuk pergerakan di kota Jakarta. Kalau ini semakin banyak tren-tren itu justru lebih bagus lagi. Kemudian ada ukuran rumah tangga. Jadi artinya trip production pada zona residensial atau zona permukiman kita bisa melihat dari kategorisasi pendapatan, kita bisa melihat kategorisasi kepemilikan kendaraan, kita bisa lihat dari kategorisasi ukuran rumah tangga dari masyarakat itu sendiri. Jadi kemudian ini zona trip attraction pada non residensial. Berarti trip attraction adalah tempat orang bekerja ujung akhirnya. Variabelnya ada luas lantai, tempat dia bekerja ada berapa lantai, gedung MNC bisa ada 15 lantai, itu kita lihat berapa lantai. Kemudian ada tingkat ketenaga kerjaannya, kemudian attraction juga bukan hanya dari orang bekerja tapi sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Berarti tujuan orang bergerak itu menjadi trip attraction. Ada tujuannya adalah untuk bekerja bagi bapak-bapak, untuk sekolah bagi anak-anak, kemudian kuliah bagi mahasiswa. Itu trip attraction. Jadi variabelnya ada ini, ada luas lantai, kemudian ada tingkat ketenaga kerjaan, dan ada jumlah siswa atau mahasiswa. Ini yang harus kita lihat terlebih dahulu. Kemudian ini transit oriented development, TOD. TOD Jakarta itu ada di beberapa titik, ada 2. Ada TOD Cikopo yang di Pancoran itu, sebelum Pancoran, ada yang tinggi gede, itu TOD. Kemudian TOD Sudirman. TOD Sudirman itu yang ada tulisan BNI 46. Itu kawasan TOD yang di daerah Sudirman. Poin pusatnya ada di stasiun Sudirman, stasiun KRL Sudirman. Di situ tempat kumpulnya transportasi umum, ada satu titik zona persilangan itu di situ, di Sudirman, menjadi kawasan transit oriented development. Di situ ada jalur LRT lewat situ, jalur MRT lewat situ,
kemudian KRL lewat situ. Itu menjadi titik. Jadi sehingga ini perlu dikembangkan TOD ini. Transit Oriented Development itu perlu kita kembangkan supaya pergerakan ini sudah cukup di satu kawasan TOD aja, tidak menyebar kemana-mana pergerakan di Kota Jakarta. Mungkin itu saja kawan-kawan semua, teman-teman mahasiswa planologi Universitas Muhammadiyah Sorong, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Saya Bapak. Ya, boleh. Ini masih agak sedikit nyambung dengan pertanyaan dari Mas Akio. Jadi pertanyaan saya sederhana Bapak. Mengapa kesalahan estimasi pada tahap trip generation dapat menciptakan efek domino pada tahapan daerah? Mungkin saja Bapak. Ya, ini sangat teoritis ya, berarti four step model. Kalau dari teorinya Profesor Oviar Z. Tamrin itu ada 4 tahap permodelan. Kalau 4 tahap artinya kita tidak bisa loncat ke tahap-tahap selanjutnya kalau tahap 1 tidak dipenuhi. Jadi 4 tahap, 4 model tahap itu yang harus dipenuhi. Mulai dari trip distribution sampai trip generation sampai ke pemilihan moda nanti. Kalau kita salah dalam menganalisa pendataan atau traffic counting di jalan, tentu hasil-hasilnya ke tahap-tahap selanjutnya ini akan ngaco. Oleh karena itu kita harus benar turun. Kita turun langsung ngitung transportasi, ngitung mobil yang bergerak di jalan itu. Dihitung, kalau sekarang sudah zamannya AI ya, tinggal kita pasang kamera, kemudian dia bisa menghitung jumlah kendaraan yang lewat. Kalau dulu zaman era saya waktu mahasiswa menghitung transportasi itu menggunakan tadi yang alat untuk zikir itu, dihitung tetap berapa mobil minibus ada berapa, kemudian truk ada berapa, yang gunain motor ada berapa, kita hitung di jam-jam padat office hour atau jam pulang kerja. Biasanya kita hitung itu di tempat titik-titik yang menjadi jalur utama. Kalau itu dasarnya ngaco, maka tahap selanjutnya dalam pemodelan yang lain itu akan ngaco juga. Jadi perlu yang harus digarisbawahi, kita harus detail dalam proses analisis di trip generation itu. Itu ya Mas Yubi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kawan-kawan, diskusi? Sudah cukup kali ya? Sudah cukup ya, berarti nanti tinggal kita di pertemuan yang ke-13 kita akan mulai fokus ke analisis yang selanjutnya secara garis besar. Nanti akan saya jelaskan. Nanti juga ada tugas untuk minggu depan. Minggu depan itu nanti saya akan japri ke ketua kelas ya. Ketua kelasnya siapa sini? Mas PI ya. Nanti saya share ke Masnya, kasih tugas mereview jurnal. Ada jurnal-jurnal saya yang saya tulis dalam analisis transportasi itu, nanti mangga di review, kemudian minggu depan jurnal itu kita diskusikan sebelum mulai perkuliahan ya. Oke? Siap? Nanti siap ya, nanti Pak Ketua Kelas sampaikan ke kawan-kawannya. Itu saja teman-teman, terima kasih atas waktu kawan-kawan semua. Semoga dari hasil pertemuan ini menghasilkan pikiran-pikiran yang lebih jernih lagi, pikiran-pikiran yang lebih baik lagi dalam kalian sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Perencanaan Transportasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan penilaian dan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.